segala kuasa. Kita percaya bahwa segala kuasa itu berasal dari Allah. Tetapi kita harus tahu pada saatnya ada orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan tidak benar atau menyalahgunakan kekuasaan. Kita kepada pemerintah harus taat karena kita tahu kuasa pemerintah di tingkatan apapun, kuasa institusi di tingkatan apapun sumbernya dari Allah. Tetapi kalau sampai mereka menyalahgunakan kekuasaan, kita juga bersikap seperti Petrus dan para rasul yang lain. Pada waktu tertentu kita tidak mau mentaati mereka karena kita lebih taat pada Allah. Marilah kita syukuri panggilan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang selalu berani bersaksi, berani menyatakan jati dirinya sebagai murid Yesus yang backingannya kuat karena menjadi sumber kuasa, menjadi sumber karunia Roh Kudus yang tak terbatas. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, raya, dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami Raja dan Imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, anak-anak sekalian, selamat sore. Selamat sore, Romo. Marilah kita mengucapkan syukur atas segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini untuk kita semua, dan kita sampaikan wujud-wujud untuk keluarga, untuk pribadi dan komunitas kita kehadirat Tuhan. Kita mulai perayaan kita hari ini dengan mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, supaya semakin layak serta dalam perjamuan keselamatannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kesaksian Yohanes. Yohanes menyampaikan siapa itu Yesus. Dia menyebutnya sebagai yang datang dari atas, yang datang dari surga, yang diutus oleh Bapa dan dikaruniai, dipercayai segala sesuatu, bahkan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apa yang dipersaksikan oleh Yohanes ini diteguhkan dalam bacaan Injil selanjutnya di dalam Injil Yohanes. Diteguhkan oleh kesaksian Yesus yang membuat berbagai macam mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit, membuat banyak kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu kesaksian yang kedua. Kesaksian yang selanjutnya adalah apa yang dilakukan Bapa sendiri ketika Yesus sengsara dan wafat, dia dibangkitkan oleh Bapa. Maka itu adalah menjadi kesaksian dari Bapa sendiri bahwa apa yang dikatakan, apa yang dipersaksikan Yesus dengan perbuatan-perbuatannya, juga apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah benar. Masih ada kesaksian lain, yaitu dari kitab suci, dari kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur, yang menunjukkan bahwa Mesias harus menderita wafat untuk akhirnya mulia. Apa yang menjadi kesaksian Yohanes dan diteguhkan oleh Yesus, oleh Allah dan kitab tadi, membuat Petrus dan para rasul yang lain menjadi orang-orang yang berani bersaksi.
menjadi orang beriman pada Tuhan Yesus yang penuh keberanian karena merasa backup-nya kuat, ya. Backup-nya Yesus sendiri yang memiliki segala sesuatu termasuk kekuasaan. Segala kuasa diberikan oleh Bapa kepada putranya, kepada Yesus. Bahkan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, anugerah Roh Kudus yang tak terbatas pun diberikan padanya. Dan itu nyata nanti akan kita rayakan di dalam Pentakosta, bukan? Oleh karena itu tidak mengherankan Petrus dan para rasul yang lain berani berhadapan dengan Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi yang melarang mereka untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Mereka dilarang untuk berbicara tentang Yesus di Bait Allah dan di seluruh Yerusalem. Petrus dan para murid dianggap sebagai provokator, maka subversif. Kamu harus diam saja, ya, nggak boleh bicara. Kurang lebih seperti itu. Tetapi Petrus dan para murid mengatakan bahwa kami harus lebih taat kepada Allah, sumber kuasa, ya, daripada pada kalian, mahkamah agama yang menyalahgunakan kekuasaan, bahkan menolak Yesus yang menjadi utusan Bapa, utusan Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Yesus mewarisi iman dari Petrus dan para murid yang lain tadi. Iman yang punya backup kuat dalam diri Yesus yang memiliki kuasa. Segala kuasa. Kita percaya bahwa segala kuasa itu berasal dari Allah. Tetapi kita harus tahu pada saatnya ada orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan tidak benar atau menyalahgunakan kekuasaan. Kita kepada pemerintah harus taat karena kita tahu kuasa pemerintah di tingkatan apapun, kuasa institusi di tingkatan apapun, sumbernya dari Allah. Tetapi kalau sampai mereka menyalahgunakan kekuasaan, kita juga bersikap seperti Petrus dan para rasul yang lain. Pada waktu tertentu kita tidak mau mentaati mereka karena kita lebih taat pada Allah. Marilah kita syukuri panggilan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang selalu berani bersaksi, berani menyatakan jati dirinya sebagai murid Yesus yang backingannya kuat karena menjadi sumber kuasa, menjadi sumber karunia Roh Kudus yang tak terbatas. Dengan rasa syukur dan kepercayaan itu marilah kita lanjutkan perayaan kita. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Pengasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.